Halo semua, kami dari kelompok 2 Manajemen Pangan Darurat akan menjelaskan seputar COVID-19, mulai dari seberapa besar bahayanya, bagaimana mitigasinya, serta kaitan COVID-19 dengan ilmu gizi. Yuk, langsung saja simak video berikut. Sebelumnya, kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 2 yang terdiri atas Hani Safira dengan NIM 131, Intan Khairina dengan NIM 089, R. Kemalasari Kosasi dengan NIM 021, Lutfian Indah Ideliasari dengan NIM 115, serta Novia Umu Afifa dengan NIM 065. Berikut adalah dosen pengampu kami. Beliau adalah Prof. Denny Nugroho Sugianto, ST MSI. Apa itu coronavirus? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang ditularkan secara zoonosis atau antara hewan dan manusia dan dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat. Sebelumnya, setidaknya terdapat 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama resmi dari penyakit baru ini sebagai COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. COVID-19 diawali dengan munculnya kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi, kasus tersebut diduga berhubungan dengan pasar seafood di Wuhan. Pada tanggal 7 Januari 2020, pemerintah Cina kemudian mengumumkan bahwa penyebab kasus tersebut adalah coronavirus jenis baru, yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Thailand merupakan negara pertama di luar Cina yang melaporkan adanya kasus COVID-19. Setelah Thailand, negara berikutnya yang melaporkan kasus COVID adalah Jepang dan Korea Selatan, yang kemudian berkembang ke negara-negara lain. Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020, dan jumlahnya terus bertambah seiring waktu. Berdasarkan studi epidemiologi dan virologi saat ini membuktikan bahwa COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat atau dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernafasan, misalnya batuk atau bersin, sehingga droplet berisiko mengenai mulut dan hidung atau mata. Penularan juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, penularan virus COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, dan pembauan atau ruam kulit. Pasien dengan gejala ringan dilaporkan sembuh setelah 1 minggu. Pada kasus berat, akan mengalami acute respiratory distress syndrome, sepsis dan shock septik, gagal multiorgan, termasuk gagal ginjal atau gagal jantung akut, hingga berakibat kematian. Orang lansia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes, dan kanker, berisiko lebih besar mengalami keparahan. COVID-19 tentunya menimbulkan pada dampak kesehatan, dampak ekonomi, dan dampak psikologis.
Pada aspek kesehatan, dampak pandemi COVID-19 adalah tingginya jumlah kasus positif dan kematian akibat COVID-19. WHO menyatakan bahwa selama kurang lebih 17 bulan sejak kasus infeksi pertama di Wuhan, Cina, COVID-19 sudah menjadi wabah di lebih dari 220 negara dengan kasus positif berjumlah 160 juta jiwa dengan kematian mencapai 31 juta orang. Tingginya jumlah kasus positif COVID-19 membuat sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dikonsentrasikan untuk penanganan COVID-19. Sebagai akibatnya, pelayanan kesehatan untuk selain COVID-19 menjadi terhambat. Pada aspek ekonomi, seluruh negara yang mengalami pandemi COVID-19 akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat yang berbeda, bergantung pada kebijakan yang dijalankan dan jumlah penduduk. Perlambatan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 utamanya disebabkan oleh perubahan penyaluran dan permintaan akan barang dan jasa, karena kebijakan pembatasan aktivitas yang dijalankan. Perlambatan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan pengangguran serta kemiskinan. Pada aspek psikologis, dengan adanya pandemi COVID-19 dapat menyebabkan psikosomatis. Penyebaran COVID yang begitu cepat membuat setiap individu mengalami rasa cemas yang dapat membuat individu mengalami psikosomatis, seperti merasa sesak napas dan pusing. Ketidakpastian umum, ancaman kesehatan individu, serta tindakan karantina dapat memperburuk kondisi yang sudah ada sebelumnya, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma. Kemudian ada solusi untuk mengatasi COVID-19. Yang pertama yaitu pencegahan dan pengendalian di masyarakat. Dapat berupa membersihkan tangan dengan cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Saat tiba di rumah setelah bepergian, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS, mengelola penyakit penyerta agar tetap terkontrol, mengelola kesehatan jiwa dan psikososial, serta apabila sakit menerapkan etika batuk dan bersin. Yang kedua ada perlindungan kesehatan pada masyarakat, yaitu berupa upaya pencegahan, yang berupa kegiatan promosi kesehatan dan kegiatan perlindungan. Kemudian ada upaya penemuan kasus dan unsur penanganan secara cepat dan efektif. Unsur penanganan secara cepat dan efektif ini berupa pembatasan fisik dan pembatasan sosial, penerapan etika batuk dan bersin, serta isolasi mandiri atau perawatan di rumah. Selanjutnya ada mitigasi untuk mengurangi dampak dari COVID-19. Prioritas pertama yaitu kesehatan. Dapat berupa memastikan kapasitas laboratorium memadai, meningkatkan penemuan kasus aktif, pelacakan dan pemantauan kontak, meningkatkan sistem pelaporan berbasis kasus dan agregat dan mengintensifkan pengawasan COVID-19, mencegah penularan COVID-19 kepada staf, pasien, dan pengunjung dengan mendukung penerapan praktik pencegahan dan pengendalian infeksi atau disebut IPC yang sesuai di fasilitas perawatan. Juga memberikan perawatan dan dukungan untuk pasien yang terkena COVID-19 dan keluarga mereka, memastikan kesinambungan layanan kesehatan penting lainnya selama dan setelah pandemi, serta memperkuat ketahanan sistem kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten. Prioritas 2 yaitu komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat. Dapat berupa dukungan kepada otoritas nasional dan subnasional, koordinasi mitra, serta komunikasi dan pelibatan masyarakat. Prioritas ketiga yaitu logistik. Dapat berupa memberikan dukungan koordinasi kepada kluster logistik nasional yang dipimpin pemerintah, menyediakan manajemen informasi terkait logistik, dan mekanisme berbagi kepada komunitas kemanusiaan yang lebih luas, serta memfasilitasi keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan layanan logistik. Prioritas keempat yaitu ketahanan pangan. Dapat berupa mendukung pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya
untuk mengembangkan analisis terbaru tentang dampak COVID-19 terhadap keamanan pangan dan sistem pangan secara keseluruhan di Indonesia. Prioritas kelima yaitu mitigasi dampak sosial ekonomi dan krisis. Dapat dilakukan dengan mengkaji tingkat meso tentang dampak krisis COVID-19 pada sektor-sektor ekonomi tertentu dengan dampak signifikan terhadap lapangan kerja dan pendapatan, mengkaji dampak krisis COVID-19 pada usaha mikro, kecil, dan menengah, mengkaji dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19 pada rumah tangga yang terdampak paling parah, mendukung perancangan kebijakan dan meningkatkan instrumen yang ada serta instrumen inovatif, melaksanakan program dukungan untuk UMKM dengan fokus pada wirausaha perempuan, mendukung kepada mitra nasional dan subnasional dalam koordinasi bantuan non-tunai dan kartu, serta memulai implementasi inisiatif dengan dampak cepat untuk meringankan tantangan sosial ekonomi dari kelompok yang paling rentan dan kurang beruntung. Prioritas 6 yaitu layanan multisektoral penting. Dapat berupa mendukung untuk memastikan layanan penting yang bebas infeksi, berlanjut, dan aman, termasuk kesehatan, air dan sanitasi, nutrisi, pangan, dan barang-barang non-pangan, hunian, perlindungan, dan pendidikan untuk populasi berisiko dan kelompok-kelompok yang paling rentan dan paling terekspos dan rentan untuk pandemi. Kemudian mendukung koordinasi respons sektoral aktor pemerintah dan non-pemerintah, mendukung pengiriman bantuan multisektoral, melakukan advokasi agar ada langkah-langkah untuk mengatasi pandemi COVID-19 di camp-camp dan tempat-tempat yang mirip camp dan komunitas pemilik rumah di sekitarnya, serta mendukung penyediaan platform manajemen informasi yang tersedia bagi responden untuk mengidentifikasi dan mengoordinasikan respon multisektoral. Selanjutnya kaitan dengan ilmu gizi. Pada kondisi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, bukan hanya penata-laksanaan medis yang harus diperhatikan, tetapi juga aspek malnutrisi atau kurang gizi harus mendapat perhatian. Penyelenggaraan makanan untuk pasien COVID-19 sangat penting agar tersedianya makanan yang memenuhi kebutuhan gizi dan aman. Mutu pelayanan gizi yang diharapkan adalah ketepatan waktu asesmen, sehingga tercapainya ketepatan diet dan pemberian intervensi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mutu pelayanan gizi juga dinilai dari pemberian edukasi atau konseling, monitoring, dan evaluasi untuk melihat dampak dari intervensi yang diberikan. Stamina yang kuat diperlukan oleh tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan menghadapi COVID-19. Nah, kemudian ini terdapat tabel pemberian diet untuk pasien ruang isolasi dan ruang rawat intensif. Selanjutnya, penyelenggaraan makanan bagi warga terdampak COVID. Program pembagian bantuan sosial sembako bagi warga terdampak COVID-19 disalurkan pemerintah di berbagai kampung telah memberikan pangan lokal sebagai makanan wajib. Di masa pencegahan pandemi COVID-19 saat ini, program penanaman pangan lokal didukung pemerintah daerah karena mampu menghasilkan kebutuhan makanan bagi penduduk. Nah, selain itu, warga yang terdampak COVID juga diberikan makanan yang siap santap dengan mendatangi langsung ke tempat penyelenggara makanan. Tersedianya semua unsur zat gizi yang cukup, seperti zat gizi makro dan zat gizi mikro, itu dapat mempertahankan kekebalan tubuh. Nah, apabila kondisi imunitas kita terjaga dengan baik, ya diharapkan virus seperti COVID-19 itu dapat ditangkal. Untuk itu, kita harus mengetahui terkait makanan apa saja sih yang harus kita makan, dan di Indonesia kita sudah dipandu dengan 10 pesan tumpeng gizi seimbang dan 4 pilar gizi seimbang. Selanjutnya, ini ada beberapa zat gizi yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Yang pertama ada protein atau asam amino, yang kedua vitamin A. Vitamin A contohnya ya wortel, mangga, apel, pepaya, keju, minyak ikan, dan hati ayam. Nah, untuk vitamin C ada jambu, mangga, brokoli, jeruk, tomat, dan stroberi. Untuk vitamin D, contohnya ada sinar matahari, udang, tuna, kuning telur, susu, daging, minyak ikan, dan jamur.
Untuk vitamin E, contohnya ada alpukat, brokoli, pepaya, gandum, kiwi, mangga, tomat, dan susu. Untuk zat gizi selenium ada daging sapi, ikan sardin, telur, bayam, hati sapi, pisang, dan daging ayam. Untuk zat gizi seng ada daging, ada wijen, susu, jamur, dan bawang putih. Untuk zat gizi prebiotik dan probiotik, contohnya ada yogurt, tempe, acar, bawang, alpukat, apel, dan stroberi. Sekian dari kelompok kami, semoga informasi yang diberikan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih dan see ya!